Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warganet Sumatera Barat dimanapun berada. Kembali lagi kami menemani waktu istirahat malam Anda dengan acara Beranda Talks. Malam ini kita talk show mengangkat tema bagaimana perjalanan pengabdian dua sejoli yang cukup fenomenal di Sumatera Barat, yang dimana nama beliau adalah Bapak Haji Endra Joni SHMH dan Ibu Hajah Lisda. Bapak Endra Joni adalah Bupati Pesisir Selatan dan Ibu Hajah Lisda adalah anggota DPRI Komisi 8 yang sampai saat ini masih menjabat. Nah, sebelum saya masuk pada materi talk show, saya ingin membacakan kepada kita semua malam ini sebuah lirik yang syahdu, yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Pesel, ya. Liriknya kurang lebih seperti ini penggalannya. Pasapainan di simpang ampe, basimpang jalan nak kasalatan. Putihnya kape dape dilie, putihnya hati baka adaan. Lirik ini dinyanyikan oleh Pak Hendra Joni dan Bu Lisda, yang mana lirik ini saya lihat tadinya di YouTube, ya. Nah, langsung saja bagi bahasa kami adalah dua sejoli pengabdi masyarakat, yaitu Bapak Hendra Joni, Bupati Pesisir Selatan, dan Ibu Lisda Hendra Joni, anggota DPRI Komisi 8, yang juga istri dari Bapak Hendra Joni, Bupati Pesisir Selatan. Assalamualaikum, selamat malam Pak Hendra Joni dan Bu Lisda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sebelumnya saya ucapkan selamat Pak atas peresmian Masjid Terapung Samudra Ilahi, Pak. Ya, terima kasih. Tadi kita sudah menayangkan secara live. Alhamdulillah antusias masyarakat sepertinya sangat positif menyambut apa yang sudah dibangun di daerah Pantai Carocok. Nah, tadi saya sudah bacakan sebuah lirik, Pak. Ya. Bu. Penggalan lirik tadi saya dapatkan di channel YouTube-nya Bu Lisda. Ya. Bapak Ibu langsung yang jadi penyanyi dan model video klipnya nih. Ya. Saya lihat sungguh mesra sekali videonya, Pak ya. Masih ingat nggak Pak video itu? Masih, Pak ya. Masih ingat saya. Nah, saya syutingnya di belakang ya, Pi. Di belakang, Bu. Nah, judul lagunya adalah Rangpainan. Betul. Saya ingin tanya Pak perihal lagu ini dulu. Mungkin atau Bapak atau Ibu yang menjawab. Siapa pencipta lagu ini, Bu? Lupa. Siapa saya? Zai Safi'i. Nah, video ini agak menarik nih Pak, karena jarang-jarang ada suami istri pejabat yang mengekspos kehangatan suami istri ini. Nah, saya ingin tanya Pak, apa yang mendorong Bapak dan Ibu membuat lagu Rangpainan tersebut, video klip tersebut? Mungkin ini ungkapan hati kami berdua. Mungkin Painan itu sendiri sebagai perwakilan aja ya dari pesisir selatan, karena memang kita juga tinggalnya di Painan, gitu ya. Artinya kecintaan kami terhadap pesisir selatan. Tanda cinta ke pesisir selatan, kurang lebih sama ya Pak? Ya. Bapak seperti itu. Ya, karena memang sebelumnya kita juga udah rekaman. Jauh-jauh hari sebelum jadi bupati juga kita rekaman. 2012. Memang hobi nyanyi Pak? Bapak ya, hobi menyanyi. Kelas RT gitu. Ya, bukan kelas artis enggak. Tapi saya lihat penonton di YouTube-nya cukup besar, Bu. Oh ya, udah subscribe ini Bu. Oh, saya udah subscribe. Ibunya jadi promosi. Baik, Bapak Ibu, saya lihat itu videonya sangat menarik dan banyak nontonnya dan masyarakat Pesel rasanya sudah sangat asing lagi. Mau nggak Pak, Bu, di hadapan kita semua malam ini, penggalan lirik tadi coba Bapak Ibu nyanyikan ya, penggalan lirik yang sedikit tadi. Masih ingat nggak? Ya, kalau saya nggak ingat mungkin Ibu ingat. Ayo, Bapak nambah-nambahin aja orang ini. Jadi Ibu mau coba? Lebih banyak Bunda ya. Ya, boleh, silakan Bunda. Pasapainan di simpang ampe, basimpang jalan kasalatan, putihnya kape dape dilie, putihnya hati baka ada. Wah, luar biasa
biasa Mami lagunya. lagi serak nih. Warganet boleh tepuk tangan di rumah semuanya. Ya, suara Ibu Lisda dan Pak Hendro ini masih bagus, masih semangatnya menyanyikan lagu ini. Nah, Pak, Bu, saya nanya ke Bapak dulu nih. Apa karena suara Ibu Bapak jatuh cinta dulu, Pak? Salah satu di antaranya itu. Salah satunya, tapi alasannya banyak sebenarnya. Alasannya banyak, ya. Perjuangan. Oh, ada sisi perjuangan juga, perjuangan, Pak? Ya. Nanti kita akan cerita perihal itu nih, Pak. Bapak, Ibu, topik yang kita angkat pada malam ini di Beranda Talks ini adalah cerita tentang jalan pengabdian Bapak Ibu di pesisir selatan pada khususnya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada topik yang mau kita bahas. Sekarang Bapak Ibu adalah pengabdi masyarakat, ya. Pak Bupati maupun Bu Lisda sebagai istri. Nah, pernah Kak membayar sebelumnya? Kita mau flashback ke belakang dulu nih, Pak. Ya, oke. Sebelumnya pernah membayangkan nggak Pak menjadi pengabdi masyarakat seperti saat ini? Ya, intinya kalau saya pengabdi masyarakat. Awalnya memang pengabdi masyarakat. Karena saya di kepolisian. Oke. Ya. Tapi untuk menjadi pengabdi masyarakat untuk jadi bupati ini tidak ada bayang sama sekali. Memang tidak ada terbayang sebelumnya. Kalau Kalau Ibu sama. Pernah terbayang jadi istri seorang bupati yang sekarang juga tinggal di anggota DPR? Iya, sama sekali nggak pernah ada menghayal kah, mimpi kah, tidak pernah ada gitu. Nggak pernah ada. Ya, jadi berjalan aja. Jadi kalau saya nanti jadi politisi, saya nggak boleh mimpi dari sekarang, Bu ya. Biar aja. Sebenarnya kalau kita impikan itu sesuatu menjadi doa kan. Jadi doa, benar. Tapi ternyata tetap pada ujungnya takdir itu dari Allah gitu ya. Jalan itu kita lalui. Ya. Tapi dari kita sebenarnya tidak pernah ada kepikiran. Gitu. Tapi setidaknya dulu itu pasti ada yang membuat Bapak dan Ibu termotivasi untuk maju jadi seorang bupati dan jadi seorang anggota DPR. Saya tanya ke Bapak dulu, apa yang dulu membuat Bapak termotivasi jadi bupati, Pak? Padahal Bapak dulunya itu sudah pangkatnya terakhir apa, Pak? AKBP senior. AKBP senior, udah nyaman sekali, Pak. Ya. Silakan, Pak. Ya, salah satu motivasi saya karena banyak laporan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan ini yang menelpon saya karena saya asli orang Pesisir Selatan tapi lama di rantau orang. Saya diajak untuk pulang gitu loh, karena dia menyatakan rakyat Pesisir Selatan sudah apatis, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, seperti itu. Jadi hukum, termasuk hukum juga seperti itu katanya. Nah, dengan Pak Endrajoni pulang, mudah-mudahan hadir di Pesisir Selatan mungkin ada perubahan gitu. Pastinya ada pertimbangan yang alot ya Pak. Waktu itu pertimbangannya sangat banyak pastinya Pak. Banyak sekali pertimbangan. Karena ada yang perlu Bapak korbankan nih kehidupan sebelumnya. Iya, betul. Polisi. Ya. Nah, pada saat pertimbang-nimbang itu Ibu sendiri waktu itu responnya gimana, Bu? Ketika Bapak diminta pulang. Kalau saya sebagai istri tentu mendukung dalam artian yang terbaik pilihan daripada suami kan gitu. Tapi tentu karena memang kita tidak pernah berpikir sejauh itu. Kemudian juga memang ada permintaan dari tokoh-tokoh masyarakat yang waktu itu saya dengar sendiri. Tapi waktu itu saya bilang sama Bapak, Pi, jangan mudah percaya lah gitu kan, kita nggak tahu ya kalau cuma 1-2 orang yang minta kan belum tentu betul gitu kan. Nah tapi sampai kesini kok kita melihat antusias masyarakat itu semakin besar. Akhirnya saran dari seorang teman, bagaimana kalau survei? Karena berdasarkan survei itulah akhirnya nanti kita bisa memutuskan ya kita berjuang di sana atau tidak perlu gitu, karena bisa jadi yang lain lah gitu kan. Nah, sampai akhirnya keluar survei itu ternyata memang hasil surveinya sangat bagus. Sangat bagus. Ada peluang dari angka survei itu, ada kelihatan peluangnya ya Pak ya. Nah sekarang tadi kita bercerita tentang Bapak awal mau turun nih Bu ke Pesisir Selatan. Sekarang ke Ibunya nih. Iya. Saat Bapak lagi sibuk-sibuknya menjabat, kalau nggak salah di tengah periode waktu ya, Pileg 2019. Iya. Nah kita bicara Pileg 2019, Bapak lagi sibuk-sibuknya, giliran Ibu yang masuk ke ranah politik, berjuang menjadi anggota dewan. Apa yang motivasi Ibu waktu itu, Bu? Ya waktu itu saya sebenarnya sama seperti Bapak, artinya kita tidak pernah berpikir untuk menjadi apa ke depan, karena sebagai di usianya Bunda Lisda gitu ya, sepertinya udah tidak pengen jadi apa-apa lagi. Karena Bunda Lisda sudah bekerja sebagai pramugari juga sudah hampir 20 tahun, jadi sudah menikmati masa pensiun sebenarnya. Jadi di sini sebagai istri bupati ya tentu juga berusaha untuk juga melakukan yang terbaik apa yang bisa dilakukan oleh seorang
istri yang mana menjabat sebagai ketua PKK, ketua Dekranasda, ketua-ketua yang lain ya, tentu juga berusaha untuk melakukan sesuatu bagi masyarakat pesisir selatan. Karena prinsipnya kita dimanapun berada harus melakukan yang terbaik. Artinya Ibu merasa hanya menjadi seorang ibu PKK waktu itu nggak cukup? Waktu itu kita pikir sudah cukup. Sudah cukup. Sampai kita mencari, karena dengan banyaknya misalnya dengan kondisi rumah tidak layak huni yang masih belasan ribu ya, kemudian banyak yang belum punya toilet, gizi buruk dan lain-lain. Nah, tentu kita berusaha untuk mencari sebanyak-banyaknya ya donatur untuk bisa masuk ke pesisir selatan. Nah, tapi waktu itu juga belum kepikiran untuk menjadi apa ya supaya bisa lebih banyak yang bisa dibawa untuk apa yang bisa kita lakukan untuk pesisir selatan. Sampai pada menjelang Pileg 2019 itu ada beberapa partai besar yang datang ke sini untuk meminta Bunda, tentunya izin dari Bapak gitu ya, untuk mengizinkan Bunda maju menjadi perwakilan dari Sumatera Barat, khususnya dari pesisir selatan, untuk maju menjadi anggota DPR RI. Nah, artinya waktu ada izin dari Bapak? Waktu itu kita masih 50-50 ya, We? Iya, karena kita pikirnya nanti begini, nanti begitu dan lain-lain, karena memang tidak pernah kepikiran sejauh itu. Sampai yang terakhir itu memang Nasdem yang berapa kali datang, sampai mereka serius sekali ya dari pusat datang ke sini seperti itu. Akhirnya Bunda mikir gini ya, apa baiknya untuk pesisir selatan kalau saya maju menjadi anggota DPR RI? Baiknya ke pesisir selatan dulu nih, iya, jadi untuk pesisir, karena kalau buat Bunda ya udah jadi istri bupati aja udah cukup gitu loh ya. Nggak perlu jadi apa-apa lagi. Waktu itu ada keberatan nggak dari Bapak? Ya sempat ada pertimbangan-pertimbangan, karena dari teman-teman terdekat dia juga memberi sumbangsi saran. Ada yang bilang nggak usah lah, nanti aja di periode berikutnya gitu kan. Ada juga yang bilang DPR provinsi aja supaya lebih dekat gitu kan. Nah, terus akhirnya karena waktu itu Bunda juga tidak begitu paham tentang level-level misalnya provinsi itu segimana, yang pusat itu seperti apa. Tapi setelah Bunda pelajari dan Bunda tanya waktu itu, apa baiknya kalau saya maju menjadi anggota DPR RI, dan waktu itu mereka bilang, ya baguslah Bu Lisda, anggaran itu adanya di pusat ya, iya, biar cepat tentu juga kita ya, harus ada yang manjulonya bisa sampai ke kampung kita. Nah, dengan seperti itu Bunda langsung semangat, langsung bilang kalau memang seperti itu insya Allah bismillah saya siap. Nah, ketika Bapak jadi bupati, Ibu jadi anggota DPR RI, anggota DPR RI Ibu tentu berdomisilinya di Jakarta, Bapak di Painan, pesisir selatan. Nah, itu ini agak menjadi resiko akhirnya Bapak Ibu ambil nih saat ini. Nah, kita ingin tanya Pak, Bu, bagaimana Bapak Ibu mengelola waktu keluarga nih dengan kesibukan masing-masing? Tapi Bapak Ibu menjawabnya setelah jeda informasi berikut ini. Warganet Sumatera Barat, kita akan kembali setelah jeda informasi berikut ini. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Warganet Sumatera Barat dimanapun berada, kembali lagi kita di Beranda Talks. Malam ini kita mengangkat tema jalan pengabdian Hendra Joni Lisda. Dan bagi warganet yang ingin melemparkan pertanyaan juga bisa langsung disematkan di kolom komentar. Nanti kita akan langsung menanyakan kepada Pak Hendra Joni dan Bu Lisda. Silakan nanti ke tim redaksi kami akan memilih pertanyaan yang Bapak Ibu lemparkan. Saya kembali lagi kepada Pak Hendra Joni dan Bu Lisda. Tadi pertanyaan saya adalah, saat Bapak
sibuk menjadi bupati, ibu sibuk juga jadi anggota DPRI. Dari segi jarak, bapak di Pesel, ibu di Jakarta. Nah ini bagaimana Pak Bu mengelola waktu keluarga nih? Artinya banyak waktu habis untuk masyarakat. Mau bapak atau ibu dulu jawab? Ya, jadi gini, jadi komitmen kita pulang ke kampung halaman ingin melakukan suatu perubahan. Itu kunci pertama ya, bukan ingin macam-macam. Dengan setelah saya jadi bupati, saya lihat potensinya. Kita waktu kampanye kita melihat kondisi rakyat Pesisir Selatan yang sangat luar biasa. 12.000 rumah yang tidak layak di Pesisir Selatan banyak sekali. Dengan melihat kondisi seperti waktu kampanye, jadi waktu saya terpilih bupati, kita punya komitmen berdua sama ibu nih untuk sama-sama turun, ke lapangan melihat kondisi rakyat Pesisir Selatan. Disitulah kami berusaha untuk bedah-bedah rumah itu, bedah rumah sekian dapat signifikan. Akhirnya si ibu berpikir bagaimana Pi kalau seandainya Mami maju sebagai anggota DPR RI, karena kita mencari uang ini sudah mentok katanya, nggak bisa lagi kita ini. Dengan adanya nanti mungkin DPR RI, mungkin Papi juga terbantu untuk menyelesaikan suatu persoalan-persoalan di Kabupaten Pesisir Selatan ini. Nah itulah keikhlasan saya untuk mengikhlaskan saya untuk istri saya maju anggota DPR RI. Begitu juga karena komitmen kita berdua untuk membangun Kabupaten Pesisir Selatan ini, saya ikhlas dia di Jakarta, saya di sini. Tapi kita tetap kontak setiap hari Sabtu, mungkin Minggu saya ke Jakarta. Kalau nggak ibu pulang ke sini. Ganti-gantian ya. Ganti-gantian gitu. Tapi artinya sekali rutin sekali seminggu nanti ganti-gantian bapak atau ibu yang menyusul ya. Nah ini Pak agak menariknya nih Pak. Ya. Tentunya bapak nggak tiap hari merasakan masakan ibu nih Pak. Ya. Jadinya sekali seminggu ya Pak. Ya. Nah bicara masakan ibu, apa nih Pak yang menjadi menarik, masakan ibu yang menarik bagi bapak? Ya kalau masakan ibu yang menarik itu ada, ya dia pandai membuat sayur asam itu. Sayur asam. Sayur asam itu, ya. Jadinya sekali seminggu dapat lagi ya. Ya, sayur asam itu. Tapi karena saya udah terbiasa, saya ini di Polda Metro Jaya Reserse Barreskrim sudah biasa. Sudah biasa makan di jalan, makan di mana saja, di restoran, di warung Tegal, di mana-mana saja gitu loh. Jadi nggak penting-penting banget itu buat saya kalau masalah makan itu. Ya nggak penting-penting banget. Tapi kalau ada istri, ya istri saya yang masak. Saya kira masak istri. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Tapi kangen juga kan? Hah? Kangen juga kan? Kangen juga. Baik Pak Endra Joni, sekarang saya masuk pada topik pembahasan awal-awal tadi kalau kita cerita bagaimana Bapak dulu awalnya maju. Ya sekarang kita mau tanya Pak, bagaimana keadaan atau kondisi Pesel awal-awal Bapak menjadi seorang bupati? Ya itulah, saya kecil di rantau orang, tahun 77 saya udah di Jakarta, tamat SMP. Jadi tentu saya selalu mendengar informasi dari kampung halaman, ya. Begitu juga pesan ibu saya, kalau kamu nak mendapat rezeki di rantau orang, lihat saudara kamu di Pesisir Selatan banyak yang miskin. Disitulah tersentuh hati saya melihat kondisi begitu, dan termasuk tokoh-tokoh Pesisir Selatan itu untuk membicarakan hal-hal ini kepada saya gitu. Disitulah saya diajak oleh tokoh-tokoh masyarakat Pesisir Selatan untuk pulang ke kampung halaman, untuk mengabdi, untuk membenahi kampung halaman ini. Semuanya. Baik di segi, membenahi apa sebenarnya yang menurut Bapak waktu itu perlu segera dibenahi? Ya selalu dibenahi. Ya banyak persoalan-persoalan di sini yang harus dibenahi gitu. Penegakan hukumnya saya lihat seperti itu ya. Persoalan-persoalan bedah rumah tadi yang sangat luar biasa. Masalah pembangunan daerah ini tertinggal itu loh. Baru saya datang itu baru setahun lepas dari tertinggal. Jadi saya punya komitmen besar untuk Pesisir Selatan, untuk membangun Pesisir Selatan ini. Prinsip saya tidak mau kalah dengan kabupaten kota yang ada Sumbar. Karena tidak mau kalah dari kabupaten kota. Kabupaten Sumbar. Nah, ini saya buktikan. Bapak buktikan. Ya. Bagaimana kondisi Pesisir masa-masa Bapak menjabat, terutama masa-masa sekarang nih Pak? Masa-masa sekarang yang berubah sekali? Ya, insya Allah yang berubah. Yang jelas tetap pengontan pemerintah yang baik. Tetap pengontan pemerintah yang baik itu adalah dibuktikan dengan tidak ada korupsi di sini.
buktinya saya mendapat penghargaan 5 kali WTP murni. Kemudian nilai pemerintahnya B. Sebelumnya C. Sebelumnya Pemerintah yang buruk. tahun berapa Pak B itu disematkan? Setelah saya menjabat 1 tahun. Dalam 1 tahun? Saya coba untuk merubah mindset PNS ini ya. Yeah. Saya selalu menyatakan sama PNS itu biasa belum tentu benar. Kalau benar lanjutkan, kalau tidak benar hentikan sekarang juga. Karena jangan main-main dengan uang negara ini. Ya kita lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain belang, lain pemimpin, lain kebijakannya. Di situ yang pertama, langkah pertama saya harus mendisiplinkan seluruh PNS dulu. Yeah. Tanpa disiplin PNS mungkin ini biasa-biasa saja. Apa yang dikatakan Pak Jokowi, Pak Presiden nyatakan kerja kita jangan rutinitas, kita harus punya ide, terobosan, inovasi untuk membangun negeri kita. Orang sudah di bulan, kita masih di bumi saja. Bagaimana negeri ini mau maju itu? Kalau nggak kita memajukan negeri ini. Sulit nggak Pak waktu itu Pak? Ya, bicara mengubah mindset itu kan tantangannya nggak mudah juga. Ya, betul. Jadi memang berat itu tantangannya. Saya dibilang arogan. Pertama saya datang saya bilang arogan. Karena saya punya prinsip, selamat pagi saudaraku sekalian, selamat pagi, jawab, pesel maju, angkat tangan, saya bilang. Wah, di situ ini polisi lagi. Bu, saya ke Bapak Ibu nih. Bapak dibilang arogan, memang arogan nggak Pak? Bu, menurut Ibu? Enggak. Jadi memang kalau ngomongnya suaranya keras. Ya, mungkin karena terbiasa mungkin bawaan. Biasa di pinggir laut ya, iya. gitu ya. Iya. Tapi kalau kita yang sudah sangat dekat tentu tahu bahwa Pak Hendra Joni suaranya keras tapi hatinya selembut salju. Waduh, luar biasa ini yang patut kita belajar nih dari keluarga Hendra Joni Lisda, bagaimana ya nyanyiannya tetap syahdu ya. Nah, sekarang saya balik nih Pak Hendra Joni. Pak, di media saya baca Pak, hal yang paling membuat fenomenal Bapak itu adalah Bapak disebut orang berhasil menarik dana pusat cukup banyak ke desa Pak. Cukup banyak, kira-kira berapa total Pak? Itu kan Bapak. Itu ya komitmen saya melihat Sulawesi Selatan ini APBD-nya kurang, nggak bisa membangun, tidak bisa membangun Kabupaten Sulawesi Selatan. Total dana pusat yang Bapak tarik gitu? Ya, selama 5 tahun ini kurang lebih mungkin lebih 4 triliun. 4 triliun? Ya. Dibandingkan daerah lain Pak, menurut Bapak? Menurut daerah lain mungkin banyak Sulawesi Selatan. Masih banyak? Kalau sebelum-sebelumnya? Nah, saya nggak tahu itu. Nggak tahu. Kabarnya sih belum pernah sebanyak itu. Kabarnya belum pernah sebanyak itu. Iya. Dana 5T tadi ya Pak? 4 triliun lebih. Nah, sulit nggak Pak menarik dana sebanyak itu pusat? Ya, sebenarnya sulit. Tapi kan kita lama di Jakarta. Tentu ada hubungan di sana, itu jaringan. Ya, kita bisa melobi menteri, kita bisa melobi presiden juga. Nah, semangat untuk meyakinkan menteri, dirjen, dan Pak Presiden untuk meyakinkan daerah kita supaya kita terbantu. Insya Allah dengan perjuangan seperti itu, insya Allah semua lancar. Karena ini sebenarnya untuk pesisir selatan juga ya Pak. Ya. Ngomong-ngomong dana pusat tersebut Pak, dana pusat itu dominan diperuntukkan kemana Pak? Tapi Bapak jawabnya setelah jeda informasi berikut Pak. Warganet Sumatera Barat dimanapun berada, kita akan kembali setelah jeda informasi berikut ini. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita. Melalui hal yang dilakukan sehari-hari, virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita. Melalui hal yang dilakukan sehari-hari, virus tersebut dapat menular secara berantai. Mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi.
Talks. Malam ini kita bersama Bapak Hendra Joni dan Ibu Haja Lisda. Kita mendengarkan cerita bagaimana beliau berdua menjalani kehidupan menjadi pengabdi masyarakat. Sekali lagi saya bisa mengingatkan kepada warga net Sumatera Barat dimanapun berada, silakan melemparkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti kita akan tanyakan langsung kepada Pak Hendra Joni dan Ibu Lisda. Baik, saya kembali lagi kepada Pak Hendra Joni. Ya. Pak, tadi pertanyaannya adalah kita tadi sudah membahas soal tentang dana pusat yang berhasil Bapak tarik, jumlahnya lebih kurang 4 triliun. Ya. Nah, dominan dana-dana tersebut diperuntukkan ke program apa Pak? Pembangunan kah atau lebih kepada siapa? Rata-rata untuk pembangunan infrastruktur. Infrastruktur. Banyak kita bantu infrastruktur di situ. Kemudian perumahan nelayan, kemudian perumahan rumah tidak layak huni. Apa yang paling mencolok Pak dari kembang infrastruktur di pesisir selatan saat ini? Ya, terutama jalan-jalan sekarang. Jalan sudah banyak bagus. Ya. Ternyata jalan Mande itu juga, jalan nasional juga ini juga, bahkan sekarang jalan Bayang Solo. Sekarang lagi proses Bayang Solo. Sekarang. Kemudian jalan-jalan di tempat-tempat berwisata, karena kita juga dapat hibah jalan dari PUPR sana. Itulah yang bisa mendongkrak. Di samping itu pembangunan yang dibantu di sini termasuk Rusunawa. Nah, disitulah kita APBD kita bisa membangun yang lain di sini ya. Oh, jadinya infrastruktur lebih fokuskan ke dana pusat difokuskan ke infrastruktur Pak ya, APBD ke yang lain. Ya. Oke. Nah, Pak, saya ada pertanyaan dari netizen nih Pak yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ya. Pertama dari Chania Indah. Assalamualaikum. Saya mau bertanya kapan Bapak mau berkunjung di desa kami Ganting Tampunia Lengayang. Ya. Chania Indah, mungkin Bapak mulai jawab di kamera. Chania Indah namanya. Ya, Chania Indah ya. Ya, nanti kita akan berkunjung, sebenarnya itu kampung saya. Tampunia itu kampung saya gitu ya. Kampung Bapak Lengayang. Lengayang itu Tampunia itu di kampung saya. Iya. Ya, mungkin setelah pilkada ini mungkin saya nggak banyak lagi jalan karena sekarang lagi ada persoalan. Sekarang saya di MK. Jadi mungkin setelah ini semua mungkin akan saya lihat nanti ya, bersabar saja ya. Ini Tampunia ya. udah saya berkunjung ke sana, insya Allah saya berkunjung lagi ke sana. Apa yang perlu kita bantu juga, ya, kampung halaman saya. Nggak mungkin nggak kunjung. Ya, iya, nggak mungkin nggak saya kunjungi itu. Benar. Kampung saya. Terus juga ada pertanyaan selanjutnya dari netizen. Dari netizen namanya Arya. Ini mungkin kayaknya ditanyakan kepada Ibu nih. Masakan andalan Bunda apa? Jadi gini, Bunda kan kalau masak itu memang nasional. Jadi tidak hanya masakan Minang. Yeah. Sehingga memang campur ya. Ada masakan Sunda, masakan Jawa, masakan nasional. Tapi tentu kita harus menyesuaikan dengan selera. Nah, kalau Pak Hendra Joni ini orangnya makannya nggak susah. Yang penting ada satu, jariang. Kalau sudah ada jariang, yang lain gulai apa goreng Bu? penting. Gulai apa balado? Bisa campur, bisa jadi campur. cuma dipanggang di toko sudah selesai ya, kasih lado gitu udah nggak terlalu ribet ya. Yang lain itu jadi penyerta kalau sudah ada yang satu itu. Itu biasanya pagi dimakan atau malam di rumah Bu? Kalau pagi Pak Hendra Joni tidak pernah sarapan berat. Kita makan makanan organik, yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan saja sampai nanti sekitar jam 11-12. Nanti setelah itu baru kita makan siang. Jadi biasanya makan jaring itu di siang ya kalau pas ada di rumah, atau makan sore. Kalau lagi acara kan nggak enak ya Pak ya. Makan malam efeknya ya, nanti. Ya, karena jariang itu adalah obat COVID juga. Gitu. Obat COVID. Masker ya. Jadi kalau makan kan buat jaring kan nanti nggak enak gitu kan. Kan salah satu karena untung ada masker, ya obat juga itu. Jadi kan. sekarang masa COVID lebih sering Pak ya? Ya? Karena ada masker juga. Ada masker. Tambahin nak jadi ngomong sama kawan-kawan nggak ada ragu gitu. Nah, baliknya ke kita lagi. Iya. Balik modal jadinya. Makan sendiri. Nah itu dia. Baik Pak, Bu. Jadi memang acara Berandal Talks malam ini agak lebih spesial ya. Biasanya kita agak berat-berat nih. Pembahasan ini lebih ringan, juga dibarengi dengan pembahasan-pembahasan yang serius. Kembali ke pembahasan agak serius nih Pak ya. Kami ingin tahu Pak, suka duka Bapak menjadi bupati apa Pak?
suka dukanya ya berimbang lah. Ada suka, ada dukanya gitu. Iya. Ya kalau dukanya itu yang membenahi apa ini, PNS ini gitu. Iya. Tapi insya Allah dengan perjuangan kita semua, mindsetnya bisa dikatakan ini sudah 70% berubah. 70% berubah. Ya dibuktikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan tuh semua sudah mengikuti aturan. Buktinya kita WTP 5 kali, tidak ada korupsi. Tidak ada korupsi Di dan Pesisir 5 Selatan kali. ini, ya. Baik. Seorang pemimpin itu nggak lepas ya Pak dari kritik, Pak. Ya, Ini perihal yang mau saya tanyakan. ya. Bagaimana cara Bapak menyikapi kritik dari masyarakat? Ya kalau kritik itu biasa menurut saya, ya, karena memang harus saya dikritik. Harus dikritik. Ya kritik. Nah, tapi kan harus ada solusinya gitu. Jangan mengkritik tapi nggak ada solusinya gitu loh. Nah, Saya betul ya saya suka dikritik. Bapak suka dikritik? Kalau nggak dikritik saya tidak akan maju. Justru karena dikritik itulah bisa pemimpin itu maju. Baik. Kalau diam-diam saja itu berarti dianggap semua bagus. Ya. Nah, tapi dengan ada kritik masyarakat itu tentu ditanggapi Tantangan, ya. tantangan ke depan ya, seperti ini. Jadi masukkan juga kepada kita gitu loh. Iya. Jadi kita nggak boleh marah juga dikritik. Saya mau tanya ke Ibu, Ya. Ibu sebagai seorang istri bupati, ketika Bapak sebagai suami Ibu dikritik, bagaimana rasanya Ibu? Awal-awalnya misalnya kita dilihat di medsos ya terlalu keras gitu ya, karena kita berharapnya bahwa kritikan itu dalam bentuk yang sopan, dalam artian seperti bertabayun dulu misalnya kan, jangan langsung ngomong-ngomong jelek, ada rasa hati kita seperti kurang nyaman gitu kan. Tapi setelah kesini Bunda pikir gini, kalau misalnya kita merasa sanggup untuk membaca itu, boleh kita teruskan membaca, tapi kalau tidak lebih baik tidak usah didengar gitu loh. Iya, tapi kita saling mengingatkan sih. Saling mengingat. Kadang-kadang kata Bapak, ini jawabin tuh, Mi, itu ini biar dia nggak tahu tuh, gini. Ya, maksudnya kita perlu sabar aja, karena apa yang dikritik itu seperti Bapak bilang tadi, tentu insya Allah akan jadi baik juga ya, tapi tentu kita juga harus menyampaikan, mungkin dia apa yang disampaikan itu karena dia belum paham. Ya, tinggal kasih pemahaman. Ya, Ya. tinggal kasih pemahaman. Jadi Tapi di samping intinya itu juga membangun. saya juga dibilang pemarah gitu. Bapak juga bilang Ya, pemarah. jadi pemarah. Jadi kan Pak Yunus pemarah gitu. Atau mungkin karena video Bapak pernah viral itu, Pak? Nah, Marah-marah ya ada di maksudnya lapangan. itu waktu marah, di mana waktu marahnya. Kalau sembarangan marah tentu dibilang orang gila gitu. Nah, kita ini menegak aturan. Kenapa kita selalu pemimpin tuh harus mengingatkan semuanya gitu loh. Tapi masyarakat tidak pernah semarahin. Cuman PNS yang kerja tidak benar 1 kali, 2 kali, 3 kali, tentu tugas pemimpin tuh ikut memarahin. Tapi memarahin juga tidak sampai tempeleng, sampai pukul, tidak itu loh. Tidak pernah. Ya itu mungkin biasanya dia nggak pernah dimarahin gitu, manja-manja saja gitu. Iya. Kalau kita ini kan pemimpin itu ingin melakukan perubahan, apalagi gerakkan cepat gitu, jangan kita lambat. Kalau diperintahkan itu ya segera ada balannya gitu loh. Jadi kalau itu dilakukan, tentu tidak akan marah gitu. Baik Pak, Bu, kita ada satu segmen lagi, Ya. tapi kita akan jeda informasi dulu. Baik warganet Sumatera Barat dimanapun berada, kita akan kembali setelah jeda informasi berikut ini. Kata teman-teman, kasih bonus. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Warganet Sumatera Barat dimanapun berada, kembali lagi kita di
bersama Bapak Hendra Joni dan Ibu Lisda, Bupati Pesisir Selatan dan juga anggota DPRI Komisi 8. Saya ke Bu Lisda dulu. Bu Lisda, Ibu di DPRI Komisi 8. Membidangi apa saja itu? Agama, sosial, Ya. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bencana, BNPB, Ya. kemudian umroh dan haji. Oh, kayak Ya. sosial juga Ambil ya. zakat saja. Bisa jadi Menteri Sosial juga kayaknya, Kak. Insya Allah. Amin. Karena Menteri Sosial nggak lepas-lepas dari sosok perempuan. Bisa jadi Bu Rizda juga mutiara yang lagi tersimpan ya. Amin ya. Amin. Insya Allah. Baik, sekarang saya lanjut ke Pak Hendra Joni. Ya. Ini udah segmen terakhir, Kak. Ya. Apa yang menurut Bapak masih kurang dan hendak kejar untuk pesisir selatan ini, Pak? Ya sebenarnya banyak yang masih kurang di pesisir selatan ini. Banyak yang akan memenai program-program ke depan untuk membangun pesisir selatan itu banyak yang akan kita lakukan ini. Nah, tapi dengan ada pilkada kemarin itu, ya suara saya ketinggalan itu. Tapi insya Allah ini kita gugat ke MK, ya kita tunggu saja nanti. Terima kasih ya, Ya, Pak. kita ikhlas saja. Ikuti Gitu. proses. Lagi diproses itu. Lagi diproses di MK ya, Pak ya. Iya. Nah, bicara hasil MK, apapun yang terjadi, bagaimana apa hendak yang Bapak Ibu lakukan setelah itu? Apapun itu. Jadi, kalau seandainya MK menang, pasti lanjut. Ya. Jadi Bupati udah pasti. Nah, kalau seandainya berkata lain, ya, Pak, Ya. kondisi. Ya kalau intinya kalau saya ini karena semua jabatan amanah semua Allah yang memberi kita amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita bila membangun ini suatu keikhlasan saja sini jadi nggak ada beban apa-apa. Nggak ada beban. Ya. Santai-santai aja Santai-santai gitu. aja. Santai-santai aja Baik, gitu loh. luar biasa. Baik Pak, Ibu, kita sudah sampai pada penghujung waktu. Di penghujung waktu kita minta Bapak Ibu memberikan closing statement pada masyarakat. Barangkali ada pesan yang ingin disampaikan. Kita mulai dulu dari Bapak atau Ibu. No sweet dulu Bapak Ibu. Bapak dulu Ibu. Ya. Ibu dulu lah. Ibu dulu, dulu oke. ya. Silakan Ibu dulu. Bu. Jadi gini, kalau tadi ditanya kita kan dulu tidak pernah berharap untuk menjadi bupati ataupun DPR RI. Tapi sekarang ini sejujurnya kalau saya masih berharap untuk bisa terus ya ada di sini ya di rumah ini sampai tahun 2000 berapa nanti? 2024. Karena memang kita merasa masih punya PR besar yang belum kita tuntaskan. Ya, ini adalah cita-cita. Tentu impian ini kita kembalikan lagi, ya. Mohon doanya pada seluruh masyarakat dan juga insya Allah adalah yang terbaik bagi pesisir selatan nanti. Ya, karena kalau Bunda Lisda kan masih terus Ngabdi. baru 1 tahun ya, Ngabdi. masih ada 4 tahun ke depan. Tapi kalau misalnya Pak Hendra Joni tidak menjadi bupati lagi, tentu Bunda Lisda tidak di sini stay-nya gitu. Kalau Jakarta ya kita punya kewajiban, misalnya reses ya, reses itu sekitar 3 minggu 1 bulan. Ya waktu itu tentu kita pergunakan untuk 11 kabupaten kota. Nah, sehingga ya tidak akan terlalu lama ada di pesisir selatan. Nah, tapi kalau Bunda Lisda di sini sebagai juga istri kepala daerah tentu kan akan berbeda karena memang lebih banyak stay-nya di pesisir selatan. Namun demikian mohon doanya insya Allah yang terbaik bagi pesisir selatan. Amin. Terima kasih Bu Lisda. Sekarang Bapak silakan closing statement. Ya harapan saya juga sama dengan Bu Lisda. Nah, kalau bisa kita sampai 2024, tapi insya Allah mungkin apa yang dibayangkan beliau ada tanda-tanda kali. Ya. Mungkin kami tetap akan di sini gitu. Ya, Tapi kan mudah-mudahan baru satu dengan periode ada ya. di sini, insya Allah dengan ada di sini kami PR-PR yang selama ini kita belum selesaikan, ini akan kita selesaikan semua. Mungkin jemput bola lagi Pak 2024. Ya, karena selama Pak Presiden Jokowi, Ya. selama Pak Menteri Pak Basuki, Ya. ya, insya Allah lah kita bisa langsung berkoordinasi ke sana. Siap. Terima kasih. Insya Allah. Amin. Baik, Bapak, Ibu, kita terima kasih waktunya kepada kita semua dari Beranda TV. Ya. Insya Allah apa yang menjadi doa-doa Bapak Ibu, apa yang menjadi inspirasi hari ini bisa diaminkan oleh masyarakat dan juga menjadi buka mata masyarakat bahwasanya menjadi seorang pengabdi itu gak mudah. Ya. Banyak hal yang dikorbankan sehingga nanti kelak ini menjadi momen pencerdasan juga Ya, bagi masyarakat betul, kita. Terima kasih Pak Hendra Terima Joni, kasih, Bu terima Lisda. kasih. Ya, Ya. Warganet Sumatera Barat dimanapun berada, sampailah kita pada penghujung acara pada malam ini. Kita akan kembali pada Beranda Talks minggu depan
Jadi untuk itu mari bersama-sama kita ikuti, follow Facebook Beranda, fanpage Beranda TV, dan kami akan memberikan tayangan-tayangan talk show yang menarik untuk Anda semua ikuti. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.